Shalom, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda di dalam renungan hari ini, Kamis 21 Oktober 2021, dengan tema Menjadikan Kristus sebagai Tuhan melalui Kesetiaan. Bahan bacaan kita terambil dari Keluaran 20 ayat 3 yang berbunyi demikian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dalam ibadah minggu yang lalu, Pendeta Febrian sudah berkhotbah dengan topik Solus Christus atau hanya Kristus, yang mengajarkan kita untuk menjadikan Kristus sebagai Tuhan. Sebenarnya pengakuan kita bahwa Yesus sebagai Tuhan adalah pemahaman yang sangat mendasar dalam kehidupan iman Kristen, yang sudah kita akui di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya ketika kita menerima baptisan kudus. Namun mengapa kita perlu kembali diingatkan akan hal ini? Karena di dalam kehidupan ini kita memiliki kecenderungan untuk tidak menjadikan Kristus sebagai Tuhan. Dalam 10 perintah Allah kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan, Allah memberikan perintah pertama, yakni jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hal ini tentu bukanlah tanpa alasan. Di tengah banyaknya dewa-dewa yang dimiliki oleh bangsa Mesir selama umat Israel berada di pembuangan, ataupun dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa di tanah Kanaan yang akan mereka duduki, perintah Tuhan ini jelas menjadi yang utama. Setelah Allah menjadi juru selamat yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, kesediaan bangsa Israel untuk memberikan kesetiaan tertinggi kepada Allah Yahweh tentulah harus diprioritaskan. Dalam pemahaman kaum Anabaptis, pengakuan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan juga memiliki kesetaraan. Bahkan ketuhanan Yesus perlu mendapatkan prioritas. Mengapa demikian? Karena justru pelanggaran terbesar orang Israel ialah mereka tidak memberikan kesetiaan tertinggi kepada Allah. Dan untuk itulah kita sebagai umat Anabaptis perlu mendapatkan pengampunan Tuhan. Pengakuan kita bahwa Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tentu bukan upaya kita manusia untuk menaikkan jabatan Kristus, seperti halnya mengangkat seseorang dari seorang rakyat biasa kemudian diangkat menjadi raja. Namun memang sejatinya Kristus adalah Juru Selamat dan Tuhan. Kristus adalah Juru Selamat oleh karena dialah satu-satunya pribadi yang mampu menyelamatkan manusia dari dosa. Matius 1 ayat 21. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 juga berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian pula kita menerima Kristus sebagai Tuhan atau Tuan oleh karena memang dialah Tuan di atas segala Tuan dan Raja di atas segala Raja. Anda bisa baca di dalam Wahyu 17 ayat 14. Tuhan Yesus lah yang punya segala otoritas atau kuasa di sorga dan di bumi. Saya pribadi mencoba memahami Kristus sebagai Tuhan atau Tuan lebih kepada menempatkan Kristus dalam kedudukan yang seharusnya ia miliki. Saya gambarkan seperti menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Di rumah kami ada berbagai barang yang banyak di rumah kami yang sebenarnya ukurannya tidak terlalu luas. Oleh karenanya kami punya satu aturan yang kami terapkan, yaitu ambil sesuatu di tempat yang seharusnya, setelah selesai menggunakan, kembalikan ke tempat semula. Hal ini kami terapkan karena di masa lalu entah sudah berapa kali saya dan juga seisi anggota keluarga saya dibuat bingung, kadang jengkel, oleh karena tidak menemukan barang tertentu di tempat yang semestinya. Entah itu kunci motor, entah itu obeng, atau banyak barang yang lainnya. Kristus adalah pencipta. Kita adalah ciptaan. Dia adalah Tuhan, kita adalah hamba. Oleh karena sudah sepatutnya kita memberikan atau menempatkan Kristus di dalam kedudukannya sebagai Tuhan. Kristus patut mendapatkan kesetiaan tertinggi dari kita. Mengapa hal ini penting? Betapa banyak kekacauan yang terjadi ketika kita mau
menempatkan diri kita sebagai Tuhan. Berapa banyak keluarga Kristen yang hancur karena suami mengalihkan kesetiaan dari Tuhan dan juga kepada pasangan, justru kepada orang lain, yang bukan pasangan yang Tuhan tetapkan. Oleh karena itu, kesediaan kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan adalah wujud kesetiaan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita terus jaga komitmen untuk mewujudkan Kristus sebagai Tuhan melalui kesetiaan kita, membaca Alkitab dalam kehidupan kita sehari-hari, setia kepada pasangan yang Tuhan sudah tentukan, setia kepada jemaat Tuhan, dan banyak hal kesetiaan yang lainnya. Amin.